warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman dari konsep dasar IPA di SD. Adapun rangkumannya yaitu dari modul 1 sampai modul 4. Dalam modul 1 membahas tentang teori asal mula kehidupan, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, dan kemudian organisasi kehidupan. Teori asal mula kehidupan ada beberapa teori, yaitu teori abiogenesis, di mana teori ini berpendapat bahwa makhluk hidup timbul begitu saja dari benda tak hidup. Kemudian teori biogenesis, para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori ini, maka dari itu mereka mengemukakan pendapat mereka. Antara lain yang pertama, Francesco Redi di sini melakukan percobaan ilmiah menyimpulkan bahwa belatung tersebut berasal dari telur lalat. Kemudian yang kedua, Lazzaro Spallanzani tidak setuju dengan hasil percobaan Needham karena mengetahui kelemahan percobaan yang dilakukan Needham. Teori Spallanzani menyatakan bahwa untuk timbulnya kehidupan perlu gaya hidup. Kemudian teori yang ketiga yaitu Louis Pasteur, percobaan air kaldu yang dibiarkan berhari-hari di mana air kaldu tersebut tetap bening. Louis mengatakan bahwa semua kehidupan yang ada berasal dari kehidupan sebelumnya yang kemudian terkenal dengan slogan Omne vivum ex vivo. Kemudian teori evolusi kimia. Teori ini merupakan reinkarnasi dari teori biogenesis karena mempercayai makhluk hidup berasal dari benda tak hidup melalui evolusi kimia. Kemudian teori panspermia. Teori ini mengatakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Kemudian teori penciptaan. Teori penciptaan yang bersumber dari agama yang kebenarannya tidak dibuktikan secara ilmiah, karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hal pemikiran manusia. Kemudian kita masuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang pertama yaitu makhluk hidup melakukan pernapasan. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan kembang. Kemudian yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak yaitu suatu gejala dasar yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang kelima, makhluk hidup menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangan. Kemudian persamaan serta perbedaan tumbuhan dan hewan. Yang pertama, persamaan, sama-sama melakukan proses pernapasan. Yang kedua, tumbuhan tidak memiliki alat pernapasan khusus. Kemudian yang ketiga, hewan umumnya memiliki alat pernapasan. Kemudian kita masuk dalam organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu sel, merupakan unit struktural dan fungsional terkait makhluk hidup. Yang pertama, bentuk sel. Ada yang seperti kotak, bulat, bahkan tidak beraturan. Yang kedua, struktur sel, memiliki membran pelindung material inti disebut sebagai sel eukariot. Yang pertama, dinding sel, selaput sel, sitoplasma, dan inti sel. Yang kemudian jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang pertama, jaringan tumbuhan. Adapun bagian-bagian dari jaringan tumbuhan yaitu jaringan meristem, jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut, serta jaringan sekretori. Yang kedua, jaringan hewan dan manusia. Yang pertama, jaringan epitel, kemudian jaringan penyokong, kemudian jaringan otot, dan jaringan saraf. Bagian C yaitu organ. Yang pertama, organ pada tumbuhan yang pertama yaitu daun, batang, akar, dan bunga. Yang kedua, organ pada hewan yaitu jaringannya yang berfungsi menunjang organ. Kemudian ginjal merupakan organ yang berfungsi mengeluarkan zat sisa. Bagian D, sistem organ. Yang pertama, pencernaan, kemudian pernapasan, peredaran darah, pengeluaran, sistem gerak, reproduksi, dan hormon. Kita masuk dalam organisme, sistem yang bersama-sama membentuk suatu makhluk hidup bersel banyak.
Kita masuk dalam modul 2 yaitu struktur tubuh makhluk hidup. Bagian A, struktur alat gerak pada vertebra. Yang pertama, Pisces, gerak. Contohnya yaitu gerak ikan dan otot ikan. Kemudian amfibi yaitu katak, reptil, kadal, aves, burung, dan mamalia seperti kucing. B, struktur alat gerak pada manusia. Yang pertama, rangka dan tulang. Bagian A, rangka tubuh manusia berdasarkan bentuknya, tulang dibagi atas 4 bagian yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Bagian B, susunan rangka tubuh manusia. Kemudian bagian kedua, otot. Otot dibagi menjadi 3 bagian yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kita masuk dalam struktur tubuh tumbuhan. Yang pertama, akar, bagian yang paling bawah dari tumbuhan. Kemudian batang, bagian tumbuhan yang menyangga. Kemudian daun, bagian tumbuhan yang mempunyai bentuk pipi. Kemudian bunga sebagai organ reproduksi, buah dan biji yang terbentuk dari bakal biji. Kita masuk dalam modul 3 yaitu organ dan sistem organ tubuh makhluk hidup. Yang pertama, organnya dan sistem organ pada tubuh tumbuhan spermatopita. Bagian A, organ pada tumbuhan, yaitu yang pertama akar, terdiri dari beberapa bagian yaitu pangkal akar, B, akar primer, C, cabang-cabang akar, D, rambut akar, E, ujung akar, dan F, tudung akar. Kemudian yang kedua, sifat dan fungsi akar. Akar tumbuhan ke dalam tanah. Fungsi utama akar menyerap air dan garam. Bagian 3 yaitu batang. Batang adalah organ tumbuh di atas permukaan tanah. Kemudian bagian yang keempat, fungsi dan bentuk modifikasi batang. Yang pertama, mengangkut air. Yang kedua, mendukung bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, mendukung hasil fotosintesis. Yang kelima yaitu daun, organ vegetatif berbentuk lembar pipi warna hijau. Yang keenam, fungsi dan bentuk modifikasi daun, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketujuh, bunga, tempat organ berproduksi. Bagian B, sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama, sistem pernapasan, yang kedua, sistem fotosintesis, dan yang ketiga, sistem transportasi. Kita masuk dalam organ dan sistem organ pada hewan tingkat tinggi, vertebra. Bagian A, makhluk hidup vertebra dalam tubuhnya memiliki beberapa sistem organ, yaitu sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem gerak, sistem transportasi. Bagian B, organ-organ pengindra. A, ujung saraf, B, sel-sel saraf, C, sel indera. Kita masuk dalam modul 4, perkembangbiakan makhluk hidup dan pemuliaan tanaman dan hewan ternak. Perkembangan tumbuhan hewan rendah, perkembangan vegetatif tumbuhan rendah. Yang pertama, membela diri, yang kedua, membentuk tugas, yang ketiga, membentuk spora. Yang kedua, perkembangbiakan generatif tumbuhan rendah. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan tinggi. Bagian A, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tinggi, yaitu yang pertama, alami dan buatan. Bagian B, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tinggi, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan pada hewan rendah, yang pertama vegetatif membela diri, yang kedua generatif konjugasi, dan kemudian heterogami. Bagian C, perkembangbiakan hewan tinggi, yang pertama yaitu generatif. Yang bagian D yaitu pembuahan pada hewan tingkat tinggi, dibagi menjadi 2 yaitu pembuahan luar dan pembuahan dalam. Kemudian kita masuk dalam pemulihan tanaman dan hewan ternak. Pemulihan tanaman yang pertama dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hibridisasi, yaitu perkawinan silang. Yang kedua, radiasi untuk memperoleh bibit unggul. Yang ketiga, rekayasa genetik. Kemudian pemulihan pada hewan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hibridisasi atau kawin silang. Kemudian yang kedua, teknik radiasi. Yang ketiga, rekayasa genetik untuk menghasilkan bibit unggul pada hewan. Demikian hasil rangkuman dari konsep dasar IPA di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.